Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi tugas untuk penilaian UAS dari mata kuliah pemrograman web 2. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya, Afi Damyudin, akan menjelaskan rancangan database. Selanjutnya Muhammad Ramzi menjelaskan flow coding. Dan yang terakhir ada Niko Aji akan mendemokan aplikasi yang telah kita buat bersama. Jadi di sini studi kasusnya ialah pada perpustakaan, mahasiswa perlu melakukan pendaftaran keanggotaan terlebih dahulu dengan menyerahkan KTM ke petugas agar dicatat data NIM, nama, dan prodi. Berarti terdapat 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, anggota, dan petugas. Selanjutnya, setelah menemukan buku yang dibutuhkan maksimal 3 buku, mahasiswa menyerahkan KTM dan buku ke petugas agar dicatat sebagai data peminjaman dan diberikan bukti peminjaman yang berisi data mahasiswa, daftar buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan batas pengembalian. Berarti terdapat 2 tabel tambahan, yaitu buku dan data peminjam. Dan kami akan tambahkan tabel kategori yang nantinya berelasi dengan buku. Selanjutnya, saat mengembalikan buku, petugas meminta KTM dan bukti peminjaman. Jika melewati batas pengembalian, maka denda 10.000 per hari. Setelah itu dicek, jika hilang denda 100.000 dan jika rusak denda 30.000. Nah, berarti di sini nambah lagi 3 tabel, yaitu tabel transaksi pengembalian, tabel denda, dan tabel kerusakan. Nah, selanjutnya kita tambahkan field masing-masing tabel. Setelah mendapatkan tabel dan menambahkan field, kita tentukan entity relationships-nya. Nah, di sini terdapat ada yang one to many ataupun many to one, dan many to many. Nah, sebagai contoh, tabel mahasiswa ke anggota itu one to one, karena satu mahasiswa memiliki satu anggota maupun sebaliknya. Selanjutnya, jika yang one to many ataupun many to one, kita ambil contoh ini anggota ke data peminjam, karena satu anggota bisa memiliki banyak data peminjam. Dan jika many to many, kita bisa ambil contoh tabel data peminjam dengan tabel buku, karena satu buku bisa mempunyai banyak data peminjam dan satu data peminjam bisa mengambil banyak buku, jadinya many to many. Nah, yang bagian PK itu artinya primary key dan FK artinya adalah foreign key. Jadi inilah rancangan yang dibuat oleh kelompok kami dengan studi kasus yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan flow codingan, jadi tidak akan mendemonstrasikan aplikasi. Nanti itu teman saya yang melakukan. Pertama di sini saya akan menunjukkan data table server side di menu perpustakaan. Menu buku maksud saya. Jadi di sini nama tabelnya itu petugas, kemudian field yang ditampilkan mulai dari ID sampai stok. Field yang diizinkan untuk pencarian yaitu kode buku sampai stok seperti di database. Kemudian field pertama yang diurutkan yaitu kode buku. Kemudian pada controllernya di sini ada public function data tables, memanggil fungsi model data tables. Di sini perpustakaan model ke fungsi get data tables, yaitu yang di sini. Fungsi get data tables ini memanggil fungsi string fungsi underscore get data tables query. Di fungsi ini melakukan query untuk membaca data di database mulai dari kode buku. Jadi select kode buku, judul, cover sampai stok, kemudian select kode kategori dan jenis kategori dari relasi tabel dari kategori, kemudian from buku dilakukan join dengan tabel kategori untuk mengambil kode kategori dan yang ada di tabel buku dan kode kategori yang di tabel kategori. Kemudian selanjutnya dari sini dilakukan string list string field pada controller. Jadi dari string row mulai dari kode buku sampai stok. Kemudian di perpustakaan readnya di view-nya seperti ini. Tabelnya seperti ini. Kemudian selanjutnya tabel kategori, variabelnya namanya kategori. Kemudian field yang ditampilkan mulai dari ID,
kode kategori, jenis kategori. Kolomnya yang bisa di search, kode kategori, jenis kategori. Field yang dapat diurutkan, kode kategori. Jadi di sini di controllernya ada public function data tables juga. Kemudian di sini memanggil fungsi get data tables dari model kategori yang ini. Jadi fungsi get data tables ini memanggil fungsi get data tables query untuk melakukan query agar dapat membaca data dari table di database. Select from kategori, kemudian lakukan looping. Di sini di input secara post ke length dan start yang ada di controller. Dari sini kemudian di string field, kode kategori, jenis kategori, kemudian di view-nya seperti ini tabelnya, kemudian ini JavaScript-nya. Selanjutnya tabel peminjaman, yaitu variabelnya namanya table data peminjam. Kolom ordernya mulai dari 0 ini ID sampai batas tanggal pengembalian. Kolom search-nya juga, kemudian field yang dapat diurutkan kode peminjam. Jadi di sini kemudian ada function string get data tables query. Ini untuk melakukan query read agar dapat membaca data dari database. Kemudian di sini dilakukan join tabel anggota, tabel buku, dan tabel petugas. Kemudian di bawah sini ada function get data tables yang memanggil fungsi get data tables query yang tadi. Function get data tables ini dipanggil di controller pada public function data tables, kemudian di for each untuk mencetak data JSON menggunakan string list string field. Di sini kode peminjam sampai batas tanggal pengembalian dibuat row-nya, sehingga kemudian pada view-nya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya tabel pengembalian dengan nama tabel transaksi pengembalian. Field yang ditampilkan semua field yang ada di database. Kemudian yang diizinkan untuk pencarian yaitu dari kode transaksi sampai total bayar. Ini field yang dapat diurutkannya, kode transaksi. Kemudian di sini ada function get data tables query seperti table sebelumnya. Kemudian di sini get data tables query tadi dipanggil oleh function get data tables ini. Function get data tables ini dipanggil di controller untuk melakukan cetak data. Di sini dipanggil, dibuatkan row fieldnya, kemudian setelah itu ditampilkan pada view seperti ini tabelnya. Selanjutnya pada tabel petugas, sama seperti tabel-tabel sebelumnya tadi. Di sini ini namanya, kemudian ini field yang ditampilkan, field yang dapat di search, kemudian field yang dapat diurutkannya. Kemudian di controller pada public function data tables memanggil fungsi get data tables pada model, yaitu yang ini. Dari sini untuk di input ke post length dan post start memanggil fungsi get data tables query yang ini, string select from petugas. Kemudian view-nya seperti ini. Tabel selanjutnya tabel anggota. Di sini nama tabelnya tabel anggota. Field yang ditampilkan mulai dari ID sampai nomor telepon. Field yang dapat diizinkan pencarian dari anggota sampai nomor telepon. Kemudian field yang dapat diurutkannya itu ID anggota. Kemudian di controller sama seperti tadi memanggil get data tables anggota model yang di sini. Kemudian dipanggil yang ini select from anggota dipanggil, kemudian di controller di list dibuat field dari anggota sampai prodi untuk dicetak data, kemudian di view-nya seperti ini. Dan ini JavaScript-nya. Selanjutnya ini chart. Yang pertama di sini ada public function py di controller chart.
Ini untuk chart pie, perbandingan jumlah buku. Ini mengambil dari perpustakaan model, datanya kemudian dikirim ke view-nya di sini. Ini perbandingan kategori antar buku. Kemudian selanjutnya sama seperti yang di atasnya, hanya ini beda bentuk. Ini tipe kolom. Chart tipe kolom ini digunakan untuk perbandingan stok kategori antar buku. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk demo aplikasinya. Untuk default loginnya di sini ada admin dengan password juga admin, lalu login. Untuk fitur loginnya kami ada reset password dan juga logout. Coba reset password. Password lamanya tadi adalah admin. Coba diisi dengan password baru. Coba admin 123, admin 123, simpan. Sukses setelah diganti. Coba kita logout. Kita login lagi. Dengan username-nya adalah admin dan passwordnya admin 123. Kita logout. Berhasil. Di sini ada navigasi menu. Yang ini adalah tampilan dashboardnya. Setelah itu di bawah dashboard ada buku yang berisi daftar buku. Setelah itu ada kategori yang berisi kategori buku. Lalu ada petugas, ada anggota, dan peminjaman buku. Lalu di sini ada pengembalian buku dan juga grafik. Ada pie chart dan juga ada kolom chart atau grafik batang. Untuk root satu table-nya, di sini ada kategori. Kita coba tambahkan kategori di sini untuk buku. Kategori science. Ya sudah. Lalu coba kita tambahkan buku. Tambah buku. Kita coba judul bukunya ini. Kita paste. Covernya kita pilih ini. Kita upload. Pilih science. Pengarangnya. Ini penerbit dan tahunnya. Kita coba misalkan stoknya 5. Simpan. Coba kabar selanjutnya. Berhasil. Sudah ditambahkan. Itu untuk create satu too many table. Lalu untuk fitur ekspornya, di sini ada export. Coba kita buka. Yes. Berhasil ya. Tool export. Lalu kita coba ke grafik. Ya, silang. Grafik ada di charts. Di sini ada pie charts grafiknya. Ini adalah itu grafik untuk pembanding kategori antar buku. Lalu di bawahnya sama, satu hanya berbeda grafik. Di sini pakai grafik batang. Oke, sekian saja untuk demo aplikasi dan terima kasih.